Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat datang di Bank Syariah. Selamat sore, Kak. Silakan duduk. Jadi kemarin Kakak menghubungi kami untuk konsultasi pembiayaan konveksi, betul? Iya, Mas Asa. Usaha konveksi saya sudah jalan 2 tahun. Tapi saya ingin menambah mesin jahit dan bahan baku supaya bisa terima pesanan lebih banyak. Saya dengar Bank Syariah ada pembiayaan yang tidak pakai bunga. Tapi bagi hasil itu seperti apa? Betul, Kak. Kami punya 2 skema utama yang berbasis bagi hasil, yaitu mudharabah dan musyarakah. Supaya lebih jelas, saya akan panggilkan Bu Mutia dari bagian akad biar penjelasannya lengkap dari sisi teknis dan kontraknya. Baik, Kak. Saya tunggu. Selamat sore Kak Iza. Saya Mutiara, bertugas menjelaskan struktur akad dan nanti memfinalisasi kontrak jika kakak sudah sepakat. Boleh saya tahu dulu model yang kakak miliki sendiri untuk usaha ini berapa dan kebutuhan tambahannya berapa ya? Modal saya sekarang 30 juta. Aset mesin dan tempat usaha juga sudah ada. Saya butuh tambahan 70 juta untuk mesin baru dan stok bahan. Baik, itu informasi yang sangat penting karena kakak sudah punya modal dan usaha yang berjalan. Kita bisa pertimbangkan skema musyawarah. Izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu perbedaannya dengan musyawarah ya Kak. Silakan, Kak. Baik, yang pertama dalam mudharabah bank menyediakan 100% modal dan nasabah hanya mengelola usaha tanpa menyertakan modal sendiri. Skema ini biasanya untuk nasabah yang punya keahlian tapi belum punya modal maupun usaha yang berjalan. Nah, sedangkan dalam musyawarah kedua pihak bank dan nasabah sama-sama menyetorkan modal. Karena itu sudah punya modal 30 juta dan usaha yang sudah berjalan, musyawarah lebih sesuai dan lebih tepat untuk usaha itu. Jadi modal saya 30 juta digabung dengan modal bank 70 juta, berarti totalnya 100 juta kan? Iya Kak, betul. Dan karena usaha ini kakak yang mengelola sepenuhnya, nanti ada kesepakatan nisbah bagi hasil yang mempertimbangkan bukan hanya porsi modal, tapi juga kontribusi pengelolaan juga. Kalau untung bagaimana pembagiannya? Dan jika rugi bagaimana? Baik, di sini saya akan menjelaskan. Pertanyaan yang sangat tepat. Untuk keuntungan nisbahnya disepakati di awal, misalnya 60/40. Karena kakak yang mengelola operasionalnya, tapi kerugian ditanggung sesuai proporsi modal, bukan nisbah keuntungan. Jadi kalau usaha rugi, bank menanggung 70% dari kerugian dan kakak menanggung 30% saja sesuai porsi modal masing-masing. Oh, jadi beda antara bagi untung dan bagi rugi ya, Bu? Betul. Itu salah satu ciri khas akad bagi hasil syariah. Nisbah untung itu hasil kesepakatan bisa fleksibel. Tapi porsi rugi itu mengikuti hukum syariah. Harus proporsional dengan modal, tidak boleh disepakati sembarangan. Kalau saya ternyata lalai, misalnya uangnya saya pakai untuk kebutuhan pribadi atau yang lainnya bagaimana? Nah, itu poin krusialnya Kak. Kalau kerugian terjadi karena kelalaian, penyalahgunaan, atau pelanggaran terhadap kesepakatan akad, maka tanggung jawab kerugian bisa sepenuhnya beralih ke kakak sebagai pengelola.
akibatnya nanti dalam akad tertulis jelas dan ini hanya untuk pembelian mesin dan bahan baku sesuai proposal usaha yang kami ajukan. Baik, saya paham. Lalu bagaimana proses selanjutnya kalau saya setuju? Setelah ini kita akan melakukan penilaian kelayakan usaha dulu Kak, semacam survei dan analisis proyeksi keuntungan usaha Kakak. Ini penting supaya nisbahnya disepakati realistis dan adil buat kedua pihak. Nah, setelah proses kelayakan selesai disetujui, saya akan menyusun draft akad musyawarah yang mencantumkan jumlah modal masing-masing, nisbah bagi hasil, mekanisme pelaporan usaha secara bertahap, serta ketentuan force majeure dan penyelesaian sengketa jika diperlukan. Berarti saya harus lapor rutin ke bank soal kondisi usaha saya dong? Iya, betul Kak. Ini bagian dari prinsip transparansi dalam akad syariah, supaya tidak ada horor atau ketidakjelasan. Biasanya laporan bulanan sederhana tentang omset dan pengeluaran usaha itu sudah cukup. Baik, saya rasa sudah cukup paham. Kalau begitu saya siap lanjut ke tahap penilaian kelayakan usaha. Baik, Kakak Iza, saya akan siapkan formulir pengajuan dan jadwal kunjungan survei ke tempat usaha Kakak minggu depan. Dan setelah itu, kita bertemu lagi untuk pembahasan data nisbah dan penandatanganan akad musyawarah Kakak. Terima kasih banyak Mas Kasa dan Mbak Mutia. Penjelasannya sangat membantu. Saya akan kembali lagi. Baik, sama-sama Kak. Semoga usahanya lancar dan berkah selalu. Saya terima ya Kak. Stuck inside my chest, chick, I'm numb, let the diamond the wet. I feel all alone, but I try my best.